Yesus, kami sangat bersyukur atas hari penuh ini Tuhan. Kami semua Engkau berkati, Engkau lindungi semuanya Tuhan, kebaikan dalam hidup kami sebab ada Engkau dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mulai Tuhan ibadah kami dan kami mau memuji Engkau. Terimalah pujian kami Tuhan dan kami mau memuji Kau dengan penuh dengan sukacita. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup kita setiap harinya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ku percaya kepada Tuhan. Mari katakan, Yesus cinta saya, cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kita semua. Semuanya firman-Nya digenapi. Sekali lagi katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ku percaya kepada Tuhan. Ayo semuanya kita mau berketuk love, kita katakan, Yesus cinta saya. Tunjuk teman-teman di sekitar keluarga kita, katakan amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Dalam Mandarin kita katakan, Cu Yesu ai wo, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu, Cu Yesu ai ta, Shen Jing Gao Su Wo. Amin. Dari awal lagi dengan penuh semangat kita mau katakan, Yesus mencintai kita semuanya. Amin. Dalam bahasa Indonesia katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ku percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Siap-siap ya, dalam bahasa Mandarin kita mau katakan, Cu Yesu ai wo, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta, Shen Jing Gao Su Wo, Shen Jing Gao Su Wo, Shen Jing Gao Su Wo, Shen Jing Gao Su Wo. Yes, haleluya. Tuhan Allah kita bertata dalam setiap atas pujian kita semua, amin. Umat-umat yang penuh dengan iman dan percaya kepada Dia, maka disitulah Tuhan selalu memberikan kuasa-Nya kepada kita. Mari kita akan pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh pujian syukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Oke. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya.
Sebab di ayat Alkitab berkata bahwa di Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tak akan kekurangan kita semua. Dan Ia membaringkan kita di padang rumput yang sangat hijau. Sekalipun kita semua tersesat, Dia sebagai gembala kita, Dia akan segera menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kau menyertai kami Tuhan, sebab Engkaulah gembalaku Tuhan, takkan kekuranganku. Oh
Kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Ganamu dan tongkat-Mu yang hiburkanku. Kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami harap ini semua dapat menyenangkan Engkau. Ini semua Tuhan bisa menyegarkan hati kami. Ini semua bisa membuka hati kami dan pikiran kami lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan apa perkataan Engkau kepada kami Tuhan. Apa yang menjadi clue bagi hidup kami Tuhan. Berkati telinga kami, berkati mata kami, dan berkati hati pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan semuanya kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Pada malam ini saya akan merenungkan firman Tuhan tentang Nabi Elia. Jadi doa Nabi Elia itu bisa memberkati orang lain. Itu temanya. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih malam ini Engkau berikan kami kesempatan bisa merenungkan firman-Mu di tempat ini. Dan juga kesempatan para pemirsa dan juga jemaat pengurus kami bisa menyembah-Mu di tempat ini, memuji-Mu di tempat ini. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Engkau bersabdalah kepada kami, biar kami semua bisa mengerti sabda-Mu yang punya kuasa, sabda-Mu yang hidup, sabda-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan. Berikan kami semua dengan ketenangan hati, sukacita mendengar sabda-Mu pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kisah Nabi Elia dan sikapnya perlu diteladani. Karena Nabi Elia adalah salah satu nabi besar yang dihormati oleh umat Kristiani. Kisah Nabi Elia ini terdapat dalam Alkitab pada bagian pertama, yaitu Perjanjian Lama. Pada Perjanjian Lama terdapat tulisan-tulisan suci yang ditulis oleh pada zaman dahulu, bahkan sebelum Yesus lahir ke dunia. Nah, tulisan ini kisah-kisah membantu umat Kristen beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kisah Nabi Elia terjadi pada zaman kekuasaan seorang raja jahat di kerajaan Israel yang bernama Raja Ahab, memiliki ratu bernama Ratu Isabel.
Raja Ahab saat itu tidak menyembah Allah, melainkan menyembah dewa Baal. Nabi Elia menentang Raja Ahab dan selalu memberikan bukti-bukti bahwa Allah itu ada, wajib beribadah kepadanya, dan raja dan ratu tidak menyukai Nabi Elia dan berniat untuk membunuh Nabi Elia. Kisah Nabi Elia berani menentang Raja Ahab dan nabi-nabi dewa Baal. Nabi Elia dikenal sebagai nabi yang besar dan perkasa. Elia menjadi nabi di kerajaan Israel Utara pada abad ke-9 sebelum Masehi. Nabi Elia hidup dengan penampilan unik, mulai dari pakaian, tempat tinggal, hingga nubuat-nubuatnya. Keperkasaan Nabi Elia bisa dibuktikan dengan keberaniannya dalam menghadapi Raja Ahab yang kejam dan jahat dan para dewa Baal. Nabi Elia bahkan mengolok-olok kuasa dewa Baal secara terang-terangan. Kita bisa lihat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 26 sampai 27. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka menjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Nabi Elia merupakan sosok yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus menegur Raja Ahab yang kejam dan jahat. Suatu ketika, Nabi Elia mendatangi Raja Ahab, memperkenalkan dirinya. Nabi Elia mengatakan bahwa hujan tidak akan turun selama 3,5 tahun. Kecuali kalau saya memerintahkan supaya hujan turun, baru turun hujan. Nah, kita lihat lagi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Elia adalah manusia biasa. Dari kitab Yakobus mencatat, Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu Elia juga berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita bisa lihat di Yakobus pasal 5 ayat 17-18. Di sini katakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, lalu berdoa dengan segenap hati, seperti Elia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan jawaban walaupun pada musim kemarau, hujan, panen. Itulah ritual Elia, kearifan lokal bangsa Israel. Nah, Tuhan Yesus mengetahui bahwa Raja Ahab akan sangat marah kepada Nabi Elia. Karenanya Allah menyembunyikan Elia di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Namun
Setiap hari Allah mengirimkan burung gagak yang membawa makanan berupa roti dan daging untuk Nabi Elia. Nah, kita bisa lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6. Lalu Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Elia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, ini satu tanda. Ketika kita setia pada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menjamin kehidupan kita sehari-hari. Seperti Nabi Elia, Tuhan Yesus mengutus burung-burung gagak membawa makanan waktu pagi dan sore. Maka kita tidak perlu bingung dan khawatir ketika Tuhan Yesus mengutus kita melayaninya. Tuhan Yesus pasti menjamin kita, bahkan memberi kuasa kepada kita. Seperti Nabi Elia mengatakan hujan tidak turun di Israel selama 3 tahun 6 bulan. Nah, di tengah masa kekeringan, Nabi Elia juga diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Sebagaimana dikatakan dalam ayat Alkitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Yakni, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seseorang janda untuk memberikan engkau makan. Nah, ketika itu sampai di Sarfat, Nabi Elia bertemu dengan seorang janda miskin sedang mengumpulkan kayu. Nabi Elia meminta diambilkan sedikit air dan janda itu memberikannya. Kemudian Elia minta diambilkan sepotong roti. Nah, janda itu menjawab bahwa dirinya tidak memiliki roti. Dia hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketika persediaan itu habis, ia dan anaknya akan mati karena sudah tidak memiliki makanan lagi. Nah, Nabi Elia meminta janda itu agar tetap membuatkan roti untuk dirinya. Dan kata Nabi Elia kepada janda itu, tidak perlu takut, karena Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Mendengar hal itu, janda tersebut pulang ke rumah dan membuatkan roti untuk Nabi Elia. Nah, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak berkurang seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantara Elia. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, janda setelah membuatkan roti, nubuatan atas janda miskin itu digenapi. Benar, tepung dalam tempayan tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perkataan Nabi Elia. Nah, di sini mengingatkan kita, ketika kita sedang mengalami masalah atau persoalan apapun, kita tetap mempunyai hati ingin membantu orang lain, sehingga menggerakkan hati Tuhan Yesus menopang kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 3 tahun berlalu tanpa hujan, Nabi Elia menemui Raja Ahab sebagaimana diperintahkan Allah. Kemudian Nabi Elia membuktikan bahwa Allah Elia sembah itu ada Allah sungguh ada dan berkuasa. Nah, kita lihat lagi 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 39. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu,
Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan menamai Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, berbuatlah begitu untuk 3 kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk 3 kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu, bahwa atas firman mula aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyabar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia itu memberitahu Raja Ahab untuk membawa 450 Nabi Baal ke Gunung Karmel untuk bertanding. Nabi-Nabi Baal itu membuat mezbah, menaruh lembu di atasnya. Mereka memanggil nama Baal, namun tidak ada terjadi. Kemudian Nabi Elia membuat mezbah, menempatkan korban berupa lembu yang sudah mati. Lalu ia menuangkan 4 kendi besar penuh dengan air ke atas persembahan tersebut. Nabi Elia memohon kepada Tuhan untuk membakar lembu itu, sehingga Tuhan pun mengirimkan api dari surga, membakar habis lembu, mezbah, dan batu-batu mezbah. Melihat hal itu, setiap orang tersyukur menyembah Tuhan. Kejadian di Gunung Karmel membuat Isabel marah. Ia berniat membunuh Nabi Elia. Nabi Elia mendengar rencana Isabel. Nabi Elia segera melarikan diri ke Gunung Horeb. Nabi Elia diberikan 3 perintah ketika berdiam di Gunung Horeb, yaitu pertama, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kedua, mengurapi Yehu menjadi pengganti Ahab. Mengurapi Elisa menjadi nabi pengganti Elia sendiri. Namun Nabi Elia hanya sempat mengurapi Elisa sebagai pengganti dirinya. Kedua perintah lainnya diselesaikan oleh Elisa. Setelah itu Nabi Elia juga menyampaikan nubuat bahwa Raja Ahazia, putra Raja Ahab, menyembah dewa-dewi akan meninggal. Nubuat itu pun terjadi. Kita lihat 2 Tawari pasal 22 ayat 9. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh. Tetapi dikuburkan juga, karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dia keluar ke Ahazia, tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Di akhir hidupnya Nabi Elia berjalan bersama Elisa menyeberang ke timur sungai Yordan. Lalu ia terangkat ke surga, mengendarai
kereta kuda berapi dalam angin badai. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara jam Tuhan Yesus Kristus, mengenai Nabi Elia, lewat 10 hal yang besar dilakukan. Karena malam ini saya tidak bisa sampaikan 10 mujizat Nabi Elia lakukan karena waktu kita terbatas. Nah, Tuhan telah menetapkan standar kesetia, integritas paling tinggi kepada orang-orang yang dipercayakan visi besar di masa perjanjian lama. Tuhan sendiri tidak sembarangan memilih orang. Tuhan benar-benar menyeleksi sesuai dengan caranya. Tuhan melakukan hal ini kepada Abraham, Yusuf, Daniel, Samuel, Daud, sampai Nabi Elia. Bahkan ketika sebuah negara dipimpin oleh seorang penguasa yang jahat seperti Ahab, maka kesetiaan, ketaatan seorang Elia tersebut diuji. Nah, saat Tuhan memanggil Nabi Elia, Elia benar-benar berada di tengah bangsa dipenuhi oleh kejahatan, sikap menantang Tuhan, mendirikan bagi mereka ilah lain. Walaupun Tuhan sudah membuat peringatan dan menunggu umatnya berbalik kepadanya, tapi bangsa itu tetap saja tak mau bertobat. Akhirnya Tuhan sendiri pun bertindak untuk menghukum bangsa yang tegak-tekuk itu dengan memperingatkan mereka melalui seorang nabi yang diutusnya. Nah, salah satu nabi yang paling dikenal dalam sejarah Alkitab adalah Nabi Elia. Nabi Elia sendiri memiliki arti, ya, artinya Tuhan adalah Allahku. Itu nama Elia. Nah, dan nama itulah menggambarkan perjalanannya hidupnya sampai akhir hayatnya. Nabi Elia setia kepada Tuhan. Perjalanan kesetiaannya pun jadi teladan bagi orang-orang percaya sampai saat ini. Bukan hanya dikejar oleh pasukan yang diutus untuk membunuhnya, tetapi Tuhan juga mengurapi Elia melakukan perkara-perkara besar dan ajaib, bahkan depan mata orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan. Nah, Nabi Elia adalah saksi bagaimana Tuhan bertindak langsung kepada para penyembah Baal di masanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini dari kisah hidup Nabi Elia, kita bisa memetik 10 teladan kesetiaan terbaik sepanjang sejarah Alkitab. Keteladanan pertama dari Elia adalah Elia setia menyampaikan pesan Tuhan, dia sebagai nabi. Elia menghabiskan sepanjang hidupnya untuk berjalan, berbicara, mendorong orang-orang untuk percaya kalau Tuhan itu ada dan hidup. Walaupun seorang diri dan tidak dianggap, Elia tetap saja gigih menyampaikan pesan dan peringatan Tuhan. Bahkan seringkali dia harus menerima kecaman atas pesan yang disampaikan, tetapi tetap saja dia pantang menyerah. Keteladan kedua dari Elia, Elia mendengar perintah Tuhan dengan rendah hati. Kita mencatat bahwa ada banyak orang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada orang lain. Elia adalah salah satu di dalamnya. Elia benar-benar pribadi dipakai untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan sekalipun perintah dari Tuhan terdengar kejam, bahkan menyakitkan, Elia tetap rendah hati untuk mendengarnya. Sekalipun dia pernah bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari kejaran musuh, dia tetap taat kepada Tuhan. Keteladanan yang ketiga dari Elia, Elia jadi saksi pemelihara Tuhan karena imannya. Elia benar-benar sepenuhnya percaya akan pemelihara Tuhan. Bahkan dia dipakai untuk menunjukkan kuasa Tuhan benar-benar nyata bagi hidup orang lain. Apapun Tuhan suruh lakukan, Elia akan patut untuk melakukannya. Nah, seperti disuruh untuk pergi ke Sungai Kerit,
Elia tetap ke sana juga. Oke, yang keempat, keteladanan dari Elia. Elia tunduk pada kuasa Tuhan. Elia belajar dalam hidupnya bahwa Tuhan yang dia sembah ada Tuhan yang berkuasa. Elia melihat bahwa apapun bisa dilakukan Tuhan dengan mudah. Iman inilah membuatnya mau tunduk sepenuhnya kepada apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidupnya. Elia adalah salah satu orang dicatat di Alkitab mengalami campur tangan Tuhan dengan nyata dan indah. Keteladanan yang kelima, Elia itu berkomunikasi dengan doa. Elia memberi teladan tentang doa yang tak jemu-jemu. Elia berdiri sebagai nabi juga mendorong setiap orang berdoa menjadi pejuang iman. Karena dengan doalah Elia mengajarkan setiap orang bisa mendengar Tuhan dengan jelas. Alkitab juga mengatakan Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ya, ia telah bersungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yakobus 5 ayat 17. Yang keenam, keteladanan Elia mengajarkan bahwa iman mampu lakukan mujizat. Nah, sebelum Yesus, mujizat-mujizat yang paling dahsyat terjadi di Alkitab dilakukan oleh Nabi Elia. Tuhan memakai imannya yang besar untuk membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Mujizat yang dilakukannya bisa kita baca dengan lengkap di 1 Raja-Raja. Boleh baca di rumah masing-masing. Ketujuh, Elia diteladani karena keberaniannya. Ketaatannya untuk menyampaikan perintah Tuhan membuat Nabi Elia harus menghadapi ancaman paling mematikan. Salah satunya adalah dia jadi buronan dari Ratu Isabel yang sangat kejam di masa itu. Tapi bagaimanapun dia tidak mundur dan tetap berjuang menyampaikan pesan Tuhan kepada semua orang. Kedelapan, keteladanan Elia adalah seorang pemimpin yang teladan. Elia dipilih oleh Tuhan melakukan hal-hal besar. Enggak serta-merta membuat Elia jadi serakah. Sebaliknya, Elia tahu bahwa panggilannya sebagai nabi harus terus berlanjut ketika dia tak lagi ada di dunia. Karena itulah dia mendelegasikan apa yang dia punya kepada penerusnya, yaitu Elisa. Hal ini menunjukkan kepemimpinan seorang Elia patut ditiru. Yang kesembilan, keteladanan Elia adalah Tuhan memperhitungkan kesetiaan Elia. Peristiwa di mana Elia dan Musa tampak duduk bersebelahan jadi bukti bahwa Elia jadi salah satu nabi utusan Tuhan. Jika Musa melambangkan hukum, Elia mewakilan para nabi untuk mengenapi pemulihan atas segala sesuatu. Dan Yesus mewakili janji keselamatan kekal bagi dunia. Nah, Bapak Ibu yang terakhir, yang 10, keteladanan Elia mendapat bagiannya di surga. Kita mencatat bahwa Elia mengalami pengangkatan langsung ke surga. Elisa penerusnya menyaksikan kejadian itu dengan mata telanjang. Kita bisa baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Sedang Elia dan Elisa berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, doa Nabi Elia itu dapat menolong orang lain. Lewat kesaksian Nabi Elia bisa membuat orang lain percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh Allah yang hidup, sanggup melakukan segala-galanya, yang punya kuasa yang tak terbatas. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, kita masuk dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan sabdamu pada malam ini. Kami sadar, kami mengerti orang yang sungguh-sungguh taat setia kepadamu, mengikuti segala perintahmu, pasti dia sanggup melakukan mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya. Bahkan dia bisa melakukan perkara-perkara lebih besar, karena Engkau yang memberikannya. Mulai malam ini kami mau belajar seperti Nabi Elia ini. Sungguh dia teladan. Dia tunduk segala perintahmu. Dia melakukan segala sesuatu sesuai Engkau perintahkan. Walaupun menghadapi berbagai masalah, persoalan, ancaman yang berat, dia tidak pernah mundur. Dia tetap menghadapi masalah tersebut dengan kuasa. Dan dia tidak akan mundur karena masalah persoalan yang begitu besar di depannya. Dia tetap mengandalkan kuasa kepadamu. Dia selalu berjalan bersamamu dan dia tahu Allah dia sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Mu pada malam ini, kami semua bertobat. Kami harus selalu mengandalkan kepadamu, berharap kepadamu, serahkan penuh hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini juga hamba ingin Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh perkasa, ajaib, dan pengharapan. Engkau tahu pada saat-saat ini banyak orang mengalami berbagai masalah persoalan, tantangan hidup, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha dan pekerjaan, dan masalah sakit penyakit. Hamba terus memohon kepada belas kasihan-Mu pada malam ini. Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh perkasa ini. Engkau menjamah satu persatu orang yang sedang menunggu hadirat-Mu. Engkau membantu, menolong mereka orang setia kepadamu. Engkau juga menyembuhkan segala penyakit, memberkati usaha pekerjaan mereka, yang mereka selalu mengandalkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua bisa mengalami pada malam ini. Mereka bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yesus luar biasa, Yesus dahsyat, Yesus bisa melakukan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.